akan membahasnya lebih dalam lagi. Di studio sudah hadir pagi hari ini Ibtu Winam Agus, Kepala Tim Jaguar dari Polres Depok, dan juga ada Devi Ramawati, pengamat sosial. Selamat pagi untuk Pak Winam. Selamat pagi. Pak Devi. Selamat pagi, Mas. Kita ketemu lagi. Ini langganan Pak Winam. Jadi pagi hari ini ketemu sama Pak Winam. Rasanya aman studio kalau ada Pak Winam. Sering ketemu dari beberapa event, sering ketemu dengan Ibu. Oh begitu, sama-sama berarti. Pak Winam, ini kalau kita bilang ada tindak tegas tadi, itu memang sudah ada penangkapan-penangkapan, Pak? Bisa dijelaskan? Untuk di Kota Depok sendiri, dari isu geng motor memang tidak sampai menjarah ke kota kami. Ya. Di sana memang ada kelompok anak-anak muda yang melakukan tawuran dengan pemuda yang lain. Dan yang terakhir, sebetulnya ini tugas-tugas kami sejak 2 tahun yang lalu tim Jaguar dibentuk. Dan sudah beberapa ratus anak-anak itu sudah kami amankan. Ya. Namun mungkin karena di bawah umur, ada persetujuan dari orang tua dan pihak sekolahan, akhirnya kita lepaskan mereka. Ya. Setelah ini kita tidak lagi mau kecolongan. Sudah beberapa kali kami melakukan penangkapan seperti di Simpang Depok, di Vitara, dan sekarang masih dalam proses lebih lanjut. Dan itu bentuk dari ketegasan kami selaku petugas kepolisian. Kami selalu hadir di saat-saat mereka melakukan ulah. Karena di masyarakat Kota Depok sekarang sudah mendownload Halo Polisi dan Panik Bottom. Hanya pencek 3 detik Panik Bottom, kami hadir secepat ada di lokasi. Kami selalu ada di mana setiap event-event mereka membuat ulah. Nah itu yang sekarang terjadi. Dan walaupun mereka masih usia muda, kepolisian akan menangkap mereka dulu. Apalagi kalau mereka sudah membuat resah, apalagi melakukan kekerasan. Itu sudah pasti itu Pak. Pasti ya? itu, pasti. Dan kemudian apakah orang tua mereka dipanggil dan lain-lain, itu urusan hukum nanti yang akan secara satu persatu ini dilakukan. Betul tahapannya. Tim Jaguar sendiri ada singkatannya ternyata ya betul, Pak? Apa Pak singkatannya? Kami tim Jaguar singkatan dari penjaga gangguan anti kerusuhan. Kami menangani yang hal-hal yang massal seperti tawuran, balap liar, tapi kita lebih utama untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dengan selalu patroli, meminimalisir kejahatan jalanan. Jadi tugas kami antisipasi kejahatan jalanan, tawuran, dan balapan liar. Ya. Termasuk kami melihat juga video-video Bapak bersama tim Jaguar. Saya kurang tahu juga siapa yang kemudian memviralkannya di media sosial. Tapi Bapak menyetop sweeping pada waktu dari sebuah ormas yang mau masuk ke Kota Depok. Mereka bilang kami mau membantu polisi untuk mengamankan Kota Depok dari geng. Dan Bapak itu yang ada di sana, dan saya ketemu dengan Bapak nih sekarang, mengatakan enggak, itu tugas kami. Kalian pulang, biarkan ini kami amankan. Beberapa kemudian peralatan atau senjata mereka juga Bapak ambil. Dan mereka bersedia mengikuti dengan ketegasan dari Bapak yang kita lihat. Dan semua itu mendapat dukungan dari masyarakat. Ya, terima kasih. Ya, untuk itu terima kasih. Nanti kita cerita lagi Pak. Saya sedikit ke Mbak Devi ini. Anak-anak muda kita di geng motor sampai berkali-kali melakukan itu. Udah pernah ditangani oleh kepolisian tapi muncul lagi. Ada apa sih Dev? Ya, pertama ini bukanlah satu kejadian baru. Dalam studi ilmiah ini sudah catatannya di Indonesia sejak dari tahun 80-an ini sudah terjadi. Artinya remaja dengan geng adalah anak kandung zaman. Ketika setiap zaman menghasilkan remaja tentu saja akan muncul geng-geng ini. Nah persoalannya apakah kemudian geng ini melakukan kekerasan atau tidak. Nah paling tidak dalam catatannya ada 5 hal yang menyebabkan munculnya geng-geng ini. Pertama adalah persoalan pembentukan identitas. Karena dengan bersama di dalam geng dan mereka melakukan bisa membuktikan melakukan 3B, yaitu mereka berani, mereka berkuasa, dan mereka melakukan hal berbahaya, ini akan membentuk rasa percaya diri baru. Mengingat remaja itu dalam fase yang sangat rentan dalam setiap jati diri seseorang karena dia sedang mencari identitas. Yang kedua adalah pola asuh. Bagaimana kemudian anak-anak bisa ada di jalanan? Karena pola asuh orang tua zaman sekarang khususnya juga yang begitu melepaskan, yang memberikan kebebasan atas dasar demokrasi dan modernitas. Bahwa orang tua yang baik, orang tua yang hebat adalah membebaskan anak-anaknya, bahkan memberikan fasilitas sebesar-besarnya sesuai dengan keinginan anak. Bisa saja anaknya minta motor sejak usia SMP padahal belum 17 tahun misalnya. Iya betul, ya, itu yang atas dasar kasih sayang seperti itu. Nah ini kemudian memungkinkan mereka memiliki sumber daya untuk melakukan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Dan yang ketiga adalah perlindungan. Karena orang tua modern juga disibukkan dengan kompetisi ekonomi. Mereka tidak lagi merasa memiliki keluarga. Dengan bersama-sama dalam geng, mereka merasa ada orang yang bisa berbagi suka dan duka. Ada yang mendengarkan masalahnya, bahkan melindungi mereka menemukan jawaban atas solusi-solusinya. Yang keempat adalah mereka merupakan korban penganiayaan di sekolah, tanda kutip. Mereka korban bullying. Mereka anak-anak yang tidak percaya diri. Baik itu karena misalnya
kekurangan ekonomi ataupun kekurangan fisik dan sebagainya yang tidak mendapat perhatian di sekolah. Karena kita tahu perhatian di sekolah hanya pada kelompok-kelompok anak-anak tertentu yang memiliki prestasi-prestasi tertentu pula. Misalnya juara-juara bidang eksata misalnya. Di luar itu anak-anak tidak punya ruang untuk melakukan penguatan identitasnya melalui berbagai aktivitas di sekolah. Pelampiasan dari apa yang mereka ingin tunjukkan, apapun itu ada batasnya begitu ketika mereka di sekolah dan juga di rumah mereka punya kendala. Baik, nanti kita bahas nih. Ada banyak hal yang ingin saya tanya sebetulnya sama Devi dan juga ke Pak Winam. Tetap bersama kami untuk mengikuti lanjutan dari perbincangan kami. Sapa Indonesia segera kembali.